Karena dalam Al-Quran, musibah, bencana, gempa dan sejenisnya tidak akan terjadi kecuali diundang. Bahasa agamanya, bahasa Qur'annya, musibah itu datang karena diundang oleh manusia. Apa penyebab datangnya musibah? Saya tidak bahas melalui ilmu teknologi, tapi saya mencoba memperjelaskannya dari Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan umat Islam. Ini tidak ada hubungan dengan geologi. Ini hanya pedoman buat orang beriman. Kalau Bapak percaya berarti Bapak termasuk orang beriman. Kalau Bapak bilang tidak ada hubungannya berarti Bapak pura-pura beriman. Apa landasannya? Silahkan buka Al-Quran, surah Al-Imran ayat 112. Setidaknya dalam Al-Quran itu didapati informasi ada 4 penyebab datangnya musibah yang menyebabkan sebab datang bencana alam ini. Undangan itu datang gara-gara apa? 1, kata Al-Quran, yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka dustakan ayat-ayat Allah. Menurut orang Islam ada 2 ayat Allah, ayat tertulis dan ayat tercipta. Ayat tertulis Al-Quranul Karim, ayat tercipta lingkungan alam. Bagaimana sikap manusia khususnya bangsa Indonesia terhadap ayat-ayat Allah? Coba ngaku beriman, ngaku ketuhanan yang Maha Esa, bahkan ditulis, dideklarasikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Konstitusi kita mengakui dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Tapi apa kelakuan bangsa Indonesia? Azan, pembacaan ayat suci di Quran dianggap mengganggu. Coba Al-Quran, katanya kita umat beragama, katanya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kok bisa-bisanya pengajian mengganggumu? Kok bisa-bisanya suara azan membuat kau risih? Gimana Allah tidak marah? Hasilnya bilang, kan ditahu itu jadwal. Namanya juga jangan terlalu keras. Ya namanya panggilan pasti dikeras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya namanya panggilan pasti dikeraskan. Kalau dikecilkan, bukan namanya panggilan Pak, si bicie. Dasar dipanggil. Dasar. Nah itu baku bici namanya itu. Apabila kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka itu salah satu penyebab datangnya undangan musibah. Nah, berikutnya itu ayat Quran. Kalau ayat yang tercipta, mari kita lihat perlakuan kita terhadap sumber daya alam kita. Dihabisi tanpa ada perbaikan. Saya kalau perjalanan Pak, dari Balikpapan ke Bontang, dari Balikpapan ke Sangatta, Kalimantan Timur, dari pinggir jalan kita lihat hijau. Tetapi kita naik di atas pesawat, habis gundul hutan kita. Dan anehnya siapa yang menikmati? Bukan masyarakat Indonesia. Siapa yang menikmati? Orang dari luar negeri. Gimana Allah tidak marah? Kita punya sumber daya alam melimpah, tapi siapa yang menikmati? Orang-orang kaya yang tertentu saja di Indonesia, dan berlebihan caranya menikmatinya. Kalau ini ya tunggu mi, tajam mi, calon aku puang mi. Yang kedua, penyebab menurut surah Al-Imran, wa yaqtuluna anbiya'i bighairi haq. Mereka membunuh nabi secara tidak hak. Nah, bila mahasiswaku di Unhas, bagaimana caranya membunuh nabi Ustaz? Nah, tidak ada nabi. Secara fisik kita tidak akan membunuh nabi lagi sekarang. Tapi apa cara kita membunuh nabi? Sunnah-sunnahnya kita bunuh. Sunnah-sunnahnya kita injak. Mana sunnah-sunnah nabi? Ayo kita lihat saja. Pengantin. Jelas-jelas Nabi menjelaskan, kau makan dan minum duduk, karena makan dan minum berdiri adalah cara seperti setan.